tentang pemberian pakan. Jadi ini diberikan 2 kali sehari. Sebagian dari para petani ikan tentu saja sudah pernah mendengar istilah kolam drum plastik, ya kan? Ternyata drum plastik yang ada tidak kita pakai di rumah itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai salah satu media budidaya ikan loh, khususnya untuk ikan lele. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat kolam beton, kolam tanah atau bahkan juga kolam terpal untuk memulai budidaya ikan lele. Untuk apa membuat jika memang ada yang gratis? Yuk belajar di sini cara budidaya lele dalam drum plastik. Bersihkan drum plastik. Jika kalian memutuskan untuk memulai budidaya ikan lele menggunakan drum bekas, alangkah lebih baiknya jika kalian pahami dulu langkah-langkah pembuatannya agar tidak salah kaprah pada saat sudah mulai mencoba budidaya ikan lele dalam drum plastik. Karena yang kita tahu jika drum plastik merupakan salah satu barang bekas yang dulunya pernah digunakan untuk isi bahan kimia atau bahkan juga bahan lainnya. Alangkah lebih baiknya jika kita bersihkan terlebih dahulu drum tersebut agar tidak membahayakan ikan lele. Caranya yaitu dengan memupuk drum tersebut dengan pakan alami berupa plankton atau kotoran hewan ternak yang udah dikeringkan. Jika sudah, kalian isi sedikit air dan diamkan hingga 2 minggu agar biota air di dalamnya dapat tumbuh dengan alami. Menghilangkan zat kimia drum. Langkah kedua yang harus dilakukan untuk beternak lele dalam drum adalah membersihkan drum tersebut dari berbagai zat kimia, tidak seperti cara ternak lele organik. Potong drum plastik menyamping kurang lebih 1/8 bagian, lalu campur tanah dengan pupuk kandang sebanyak 0,5 hingga 1 kg air. Lalu diamkan selama sekitar 2 minggu sampai muncul jentik-jentik. Jika ingin hasil ternak lele lebih berkualitas, maka gunakan rendaman kotoran kambing yang sudah dikeringkan. Dosis selengkapnya adalah 1000 liter air 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Harus diisi dengan 50 cm dan pupuk kandang tidak lebih dari setengah kilogram. Jika kotoran kambing sulit ditemukan, maka bisa memakai kotoran ayam kampung, ayam petelur, ayam broiler, atau ayam pedaging. Drum dengan volume air 200 liter bisa diberi kotoran kambing kering kurang dari 1/5 kg atau sekitar 200 gram saja. Mulai isi air. Setelah 2 minggu isi drum dengan air, tekanan air yang sesuai adalah antara setengah atau 3/4 dari tinggi drum. Tambahkan cairan EM4 agar proses pematangan air dapat dipercepat. Jika dalam beberapa hari air tersebut sudah berubah warna menjadi gelap, maka drum tersebut siap untuk dimasukkan bibit lele. Pilih bibit yang sehat. Pilih bibit ikan lele yang terbaik karena salah satu kelemahan budidaya lele menggunakan drum adalah adanya bibit yang tidak bisa berkembang dengan baik atau banyak bibit yang mati. Ciri-ciri bibit yang sehat adalah tidak adanya bercak di kulit dan warna kulitnya mengkilap. Bibit juga harus aktif bergerak dan memiliki ukuran yang seragam. Tebar bibit secara bertahap. Bibit tersebut bisa stres dan mati jika ditebarkan secara bersamaan. Masukkan bibit bersama wadah bawaannya dan biarkan selama 15 hingga 30 menit. Setelah kira-kira dapat beradaptasi, miringkan wadah agar bibit lele bisa keluar dengan sendirinya. Untuk ukuran 200 liter, kamu bisa menebar maksimal 200 ekor.
Tahap pendederan. Tahap pendederan adalah proses pembesaran benih lele sampai siap untuk dipanen. Untuk ukuran lele yang sudah siap dipanen adalah 5-7 cm atau 9 cm hingga 12 cm. Untuk kolam pendederan akan lebih baik jika menggunakan penutup pada permukaan drum yang bisa dilakukan dengan cara menambahkan eceng gondok. Ini berguna untuk menjaga suhu air dan mencegah lele stres, sekaligus harus selalu diberikan pakan secara teratur, yang juga bisa dilakukan pada budidaya lele sangkuriang di kolam terpal. Tambahkan probiotik. Probiotik juga bisa ditambahkan ke dalam air drum dengan dosis sesuai dengan kemasan produk yang dilakukan, supaya pertumbuhan benih bisa lebih cepat, mengurangi konsumsi pakan, dan juga menurunkan kematian ikan lele. Pakan lele berdasarkan usia. Berikan pakan berupa pelet kepada lele 3 kali sehari. Ketika masih muda atau ukuran lele masih kecil, beri pelet yang berbentuk crumble. Setelah beranjak besar, beri pelet yang sesuai. Berikan lebih banyak pelet terapung dengan cara mulai menyebarnya dari sisi kanan, kemudian jika habis bergeser ke tengah dan akhirnya ke sisi kiri, agar lele dapat bergerak secara aktif dan berkembangannya juga maksimal. Pemberian pakan ternak lele. Pemberian pakan ternak lele menjadi salah satu faktor terpenting kesuksesan ternak lele yang Anda jalani. Pemberian pakan lele bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan pelet apung dan pelet tenggelam. Pakan lele ini diberikan sebanyak 3 kali sehari dan tambahkan juga suplemen ikan dengan menggunakan limbah. Pelet apung ikan lele. Untuk cara memberikan pakan pelet apung bisa dilakukan dengan menebarnya di bagian pinggir drum. Sesudah pelet habis, maka bisa dilanjutkan dengan menebar pelet pada bagian tengah drum dan lakukan secara berulang-ulang hingga lele kenyang yang bisa dilihat dan terlihat dari sisi butiran pakan terapung dan tidak dimakan lagi oleh lele. Cara pemberian pakan ini dilakukan supaya lele tetap bisa bergerak aktif sehingga pertumbuhannya lebih pesat. Pelet tenggelam. Untuk cara pemberian pelet tenggelam berbeda dengan pelet apung. Caranya hanya cukup ditebar dalam 1 titik saja. Akan tetapi, kekurangan dari cara pemberian pakan ini tidak memberikan respon baik untuk lele, dan lebih baik memakai metode pemberian pakan pelet apung. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bahkan juga harus disesuaikan dengan umur lele. Umur lele 3 hingga 4 hari bisa diberikan pakan alami seperti plankton, cacing kecil, jentik, dan kutu air. Sedangkan untuk lele di atas 4 hari bisa diberikan pakan yang tinggi kandungan protein. Pakan jangan sampai berlebih dan perhatikan kualitas air. Kuantitas lele yang berlebih dapat menimbulkan gas amonia. Gas amonia yang mengakibatkan lele mati. Pastikan pelet ditebarkan secara bertahap dan jangan sampai membiarkannya mubazir. Selain itu, perhatikan kualitas air kolam. Dengan menambahkan eceng gondok, kualitas air dapat tetap terjaga. Panen setelah 3 bulan. Setelah dipelihara kurang lebih selama 3 bulan, panen lele dengan sarung tangan atau jaring. Pastikan lele tidak terluka dan jangan sampai membuat lele stres akibat panen tersebut. Dalam pemeliharaan ikan lele, pastikan drum yang digunakan adalah drum plastik. Jangan sampai menggunakan drum besi karena dapat menimbulkan karat yang bisa menjadi racun bagi lele.